Nah, kita yang ini harus login. Di sini sign up bila mana kita belum pernah, lalu sign in kalau sudah terdaftar sebagai user. Oke. Saya sign in di sini. Ini sign in. Tinggal pilih jemaat. Iya. Misalnya anggrek, Babelan, anggrek sebagai contoh. Jabatannya apa? Jadi ketika saya klik anggrek yang ini langsung keisi nih Bang, AMG 01 ini. Oke. Nah kalau saya pilih jemaat lain Bintaro, ini BIN 01. Oke, ini Bukit Nusa Indah. Oke. Seperti tadi anggrek. Jabatannya gembala, ketua atau bendahara, ada 3. Oke. Karena yang 3 ini dibutuhkan di dalam hal laporan keuangan kan? Iya. Saya bendahara, maka ini terisi menjadi ANG 01B. Kalau dia ketua, ANG 01K. Tuh. Tapi tentu saya tidak tahu passwordnya mereka. Saya sembarangan nih, misalnya 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, kalau password ini saya ragu apakah sudah benar, ini ada klik show password. Nah, gitu kan, show password. Jadi, oh ya, gitu. Diklik bolak-balik ini gitu. Oke, saya login. Oke. Jawabannya password Anda salah. Silakan ulangi. Oke. Nah, dalam hal ini kita login dulu sebagai admin lah ya. Oke, ini user saya sebagai admin. Oke. Ini dia sudah masuk ke dalam sistem. Oke. Ini ada menu di bawah, di sebelah kiri sini, ya sekedar klik-klik aja. Mau tahu nomor rekening Conference DKI, nih klik di sini. Nomor rekening ini dia, Gereja Masjid Hari Ketujuh Bank Mandiri Elendarono. Oke, klik home biar naik ke atas gitu loh. Oke. Nah, ini menu-menunya, level jemaat, input data, pelaporan ke conference, print download. Ada beberapa ini pilihannya kan, posting transaksi. Ini yang dilakukan sehari-hari oleh bendahara jemaat. Nah, ini dilakukan oleh orang conference, bagian keuangan penerima di sana. Oke. Ini gabungan lah antara jemaat dengan conference. Mau lihat daftar jemaat, gitu. Oke, ini contoh daftar jemaat nih, saya klik. Ya ini daftar jemaat nih. Lengkap ya. Nah, jadi misalnya gini, saya mau lihat ini. Di sini bisa ada edit data nih, diklik bisa. Kenapa? Karena saya sebagai admin. Kalau sebagai bendahara jemaat ataupun ketua jemaat atau gembala jemaat, view bisa. Tapi edit ini hanya aktif ke jemaatnya yang bersangkutan. Oke, nah contoh anggrek, saya klik view detail. Oke, ini detailnya dia kan, ini pada jemaah alamatnya. Oke, sudah diorganisir. Siapa nama gembalanya, siapa ketuanya, siapa bendaharanya ini. Tetapi ada informasi juga yang warna merah ini. Hingga saat ini perpuluhan jemaat yang disetorkan untuk tahun, nah ini benar nih, sebanyak 9 bulan. Tahun ini 9 bulan gitulah. Berarti sampai September dia, Oktober belum. Nah, artinya Oktober belum jemaat ini. Oke. Saya balik ke sini, saya kasih contoh Bekasi juga. Nah, Bekasi dia udah 10 bulan. Iya. Nah, kan berarti udah, ini gembalanya, ininya. Mereka punya nomor rekening sendiri nih, ada diisi di sini nomor rekening jemaatnya. Kalau tadi kan nomor rekening conference gitu. Nah, oke. Caranya. Ini baru informasi saja yang bisa kalau yang ini bisa diakses oleh semua orang karena tidak ada yang dirahasiakan di sini. Tidak data sensitif toh. Iya. Nah. Kira-kira begitulah dengan yang lain-lain gitu.
Jadi kalau input Contohnya kalau input perpuluhan tadi di mana? oke, ya, sebentar. Betul, Bang. Oke. Nah, jadi sebelum menginput, saya mau tunjukkan yang ini dulu. View download laporan atau verifikasi laporan. Nih ya. Maksudnya verifikasi laporan ini adalah, nah ini ada satu doang. Ini artinya gini, bahwa jemaat yang sudah submit laporannya ke conference, artinya sudah transfer perpuluhannya, dan sudah di approve oleh ketuanya dan gembalanya, maka sudah tiba, istilahnya gini Bang, sudah tiba di meja conference. Itulah artinya yang ini. Dan hanya ada satu, yaitu jemaat Mount Hermon, untuk periode bulan Oktober dengan perpuluhannya sekian. Ini juga nggak sensitif, jadi masih bisa kita lihat, masih boleh gitu ya, apapun. Terpadunya sekian. Tetapi saya tadi masuk sebagai admin. Memang saya sebagai admin selain daripada orang konferensi juga. Sebagai admin, saya tak berhak melihat detailnya. Makanya ini detail laporan ini nggak bisa kelihatan nih, nggak bisa diklik. Jadi di disable gitu loh, bukti transfernya juga, instansi jemaahnya juga nggak bisa. Begitu juga memverifikasi nggak boleh. Yang bisa melakukan verifikasi tentang ini, apa yang nanti mau menerima ini di kantor, adalah orang kantor yang diberikan statusnya sebagai verifikator. Gitu ya Bang? Sebagai verifikator. Nah, jadi nggak bisa kita melakukan apa-apa. Gitu. Tapi minimal semua bendahara pun bisa tahu ini siapa-siapa yang sedang di posisi ini yang belum di-approve. Balik ke menu utama. Lalu yang ini view download laporan. Ini artinya yang sudah di-approve ini. Dia bisa ditampilkan berdasarkan tanggal verifikasinya conference, bisa berdasarkan urutan nama jemaat. Dua pilihan. Misalnya berdasarkan tanggal, berarti yang terakhir. Oh, berarti jemaat kami nih, kebetulan saya harapan baru regensi. Berarti barulah ini, terakhirlah ini dia approve sama dia, diverifikasi. Cuma 13 juta per bulan kami bulan ini, Bah. Memang lagi ini. Tapi terpadunya sih mending. Terpadunya kan lumayan ini. Secara besar terpadu kan. Udah mulai masuk kali aku promosikan bulan-bulan kayak kita meningkatkan apa. Tapi karena kita sebagai admin saja, bukan verifikator, tetap nggak bisa lihat detailnya loh yang ini. Itu ya, nggak bisa kita lihat. But, kalau total boleh, lalu gelam jaya, gini. Gitu kan. Ada juga yang 200-an tadi kulihat ini. Yang ini, seperti MT Haryono 1 nih. Jadi MT Haryono juga udah pakai sistem ini loh, yang memang mereka di tahun lalu belum mau menggunakan. Nggak tahu alasannya gitu. Jadi ini kalau di scroll ke bawah semua sampai habis nih, berarti udah ada berapa nih gitu. Udah ada 1141 nih. Tapi ini kan karena jemaatnya kan berulang-ulang, misalnya Pondok Kopi Januari ada. Nah, ini kan yang paling bawah kan Januari nih. Gitu. Ya, iyalah, karena berdasarkan tanggal. Ya kan? Berdasarkan tanggal verifikasi, makanya yang terakhir di atas. Itu. Aku kira dia per jemaat itu kelihatan semua dari tahun ke tahun, enggak ya? Lah ini hanya per 1 tahun periode ini dulu dia jemaat ini di tahun ini. Kan ini ada pilihan tahun ini. Ini Pak. Iya. Oke, misalnya ini tahun 2022 nih. Ini ada nih 2022, nah kan? Jadi ini 2021. Berarti ketahuan nanti dia. 2021 ini. Berarti ketahuan nanti dia nggak menyetor sampai bulan berapa gitu ya? Pada tahun yang itu ya? Iya. Nah, ini kan tadi punya dua pilihan Bang, berdasarkan urusan tanggal dan berdasarkan nama jemaat. Nama jemaat kan?
Iya. Makanya ini anggrek gitu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Anggrek tadi kan 9 bulan kan kalau abangnya yang pertama Iya, iya. kan. Kalau Bekasi kan sudah 10 tadi Bekasi nih. Iya. Nah ini sampai Oktober. Bendungan Hilir sampai September. Penca sampai apa gitu, orang resapkan jemaat. Oke. Ya? Hmm. Oke. Nah, oke lah. Ini informasi belum transaksi. Transaksi kan nanti sebentar lagi. Nah, di sini bisa kita tahu yang sudah submit belum verifikasi oleh conference, yang sudah verifikasi saja atau semua yang sudah submit semua dalam arti sudah verifikasi atau belum. Nah, misalnya nih belum verifikasi saja. Untuk bulan berapa? Januari. Nggak ada lagi dong. Masa yang dari Januari nggak diverifikasi? Logikanya kan? Iya. Nah, Oktober. Nah, ini tadi Oktober sebetulnya cuma ada satu waktu yang tadi itu kalau abang ingat, yang Mount Hermon. Iya. Tadi saya sebut Mount Hermon. Nah, tapi kok ini ada 8? Kenapa tidak sama? Oke. Ini yang Mount Hermon tadi dia sudah tiba di meja conference karena sudah disetujui, di-approve oleh ketua dan gembala. Oh. Nangkap ya? Makanya sudah lengkap gitu. Yang ini yang kelihatan di sini total 8 sudah disubmit oleh bendahara. Yaitu ini nih misalnya nih tanggal korbannya udah terisi nih. Nah, tetapi ketua contoh anggrek belum approve. Oke. Tapi gembala udah. Iya, artinya ini tidak harus berurutan ini dulu baru ke sini. Terserah mereka, tapi dua-duanya harus approve. Oke. Ya. Gembala sudah, gembala yang udah duluan. Entah ketuanya lagi kemana, kan gitu. Bintaro Immanuel, ketuanya approve, gembalanya belum. Bogor, ketua dan gembala sama-sama belum. Nah, begitulah. Nah, begitu kita lihat Mount Hermon, yang ini nomor 5 ini, dia sudah dua-duanya. Ini dan ini. Gitu. Makanya hanya Mount Hermon yang sudah tiba di meja gembala. Tapi ini bisa dilihat oleh semua user yang sudah login. Baik bendahara, baik ketua, karena ini juga tetap tidak konfidensial. Oke. Gitu kan? Oke. Dan ini juga bisa menjadi alat pemicu bagi jemaat lain. Jemaat lain sudah submit. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Lalu saya kembali ke ini. Ada yang saya tunjukkan. Walaupun memang ada banyak, tapi malam ini kita nggak mungkin selesaikan semua, hanya lihat gambar besar aja dulu. Sedikit ya. Oke. Nah, ada laporan mahkota di sini. Mahkota online. Di mahkota itu adanya di DKI. Kalau di Jawa Barat saya tidak tahu, berupa majalah khusus DKI yang isinya salah satu adalah laporan keuangan gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan kita sesuaikan nanti dengan daerah. Nah, kita bisa tarik dia ke PDF, bisa ke Excel. Ke PDF aja lah sebagai contoh. Nah, jadi sebentar kan nggak lambat sistemnya kan? Iya. Padahal sambil berjumpa nih untuk menampilkan daftar ini. Jadi ini daftar selama satu tahunnya. Jemaat ya. Seperti anggrek tadi. Siapa bendaharanya ini namanya. Perpuluhannya di baris ini, terpadunya ini subtotalnya gini. Jadi Januari sekian. Nah, ini kalau ini kan saya bisa besarin ini sebetulnya nih. Gitu loh Bang. Oke. Januari, Februari, Maret, April. Nah, bablan kota 000 berarti tidak menyetorkan atau dia tidak menggunakan sistem ini, gitu loh maksudnya. Oke. Masih belum menggunakan, nah, gitu. Gitu ya kan? Itulah. Oke. Nah, jadi subtotal dan di bawah pun ada di totalnya ini. Kalau dilihat paling bawah totalnya ketahuan ini. Perpuluhan Januari 7M. Tapi totalnya ini ya. Perpuluhan 7M. Terpadunya 500 juta. Ini 6M, ini 7. Oke. Ya, ini live langsung. Maksudnya begitu ada update nanti langsung masuk ke sini. Oh gitu.
Kita kembali, dan ini bisa dilihat yang tahun lalu juga Bang ini. Ya, ya, ya. 2022. Gitu ya. Dan judulnya sini langsung berubah nih Bang, yang ini warna kuning ini. Oke, oke. Ya. Oke. Nah, satu lagi sebelum ke transaksi. Poin reward ini motivasi untuk para bendahara berlomba-lomba mereka. Jadi contohnya ini, 10 besar yang paling cepat mensubmit laporannya. Ini bukan soal jumlah nilai, tetapi kecepatan menyerahkan laporan, menyetorkan ke apa namanya? Ya, kedisiplinan lah itu ke ini. conference. Ya, jadi alat pemicu lah, motivasi. Ya. Jadi ya 10 besarnya aja. Ya semua sih ada dicatat, cuman yang dikasih nama hanya top 10. Oh, oke. Gitu. Nah, ini Eri Siagian, Jawa para Pondok Kopi, Tiara Manik, itu kita ini. Atau guru kita ini, gitu kan. Iya, iya. Nah, totalnya berapa? Ketahuan nih, total rewardnya. Jadi ini nggak bisa ditukang-tukangi lagi, objektif udah, nggak akan ada yang merasa kayaknya gue dicurangin, enggak, ya orang by sistem kok, kan? Oke. Dan nanti itu dikasih penghargaan itu. Oke. Oke, nah sekarang kita ke transaksi lah ya. Nah, untuk bisa transaksi otomatis harus sebagai bendahara. Ini level jemaat input, penerimaan kas. Dari situ menunya. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Saya kan bukan bendahara jemaat, jadi tidak dibolehin. Nah, oke. Lalu sekarang supaya bisa kita keluar dulu dari sini. Kita keluar. Ini Bang ada versi trialnya atau deminya nih. Jadi saya klik yang ini. Nah, tadi itu kan versi asli semua itu data-data apa ya, jadi kita nggak bisa. Ini tuh, oke. Nah ini versi deminya, ini adalah versi dummy, bebas utak-atik pakai data fiktif, gitu. Kalau balik ke originalnya di sini ada balik lagi nih. Oke. Lagi. Nah, pokoknya kalau abang lihat di atas ini berubah nih. Kalau di sini jlctreasury.com/index, yang ini ya, yang saya kasih begini. Kalau saya klik ini ke dummy, mirip tapi ada berbeda, ada trialnya nih kan. Oke. Nah, saya kebetulan sudah pernah sign in sebagai bendahara sign in, ya. Nanti yang apa sign up lah nama jemaat baru. 01B harapan baru. Oke, passwordnya 123 sembarang doang ini soalnya kan ini ecek-ecek doang kan, karena ini data suka-suka aja lah. Oke. Dan di sini nih ada nih bergerak di Jemaat Harapan Baru Regensi, periode dikasih tahu nih Januari 2023 karena dia per bulan kan, days per bulan dia gitu. Walaupun sekarang bukan Januari lagi, artinya data ini data Januari. Oke. Nah, untuk inputnya di sini level jemaat input data penerimaan kas. Kalau nanti pengeluaran di sini yang ini gitu. Jadi hanya ada dua toh, penerimaan dan pengeluaran kan itu aja kan. Oke, penerimaan kas. Ini udah ada dua data sebelumnya. Kita anggaplah, dan ini ada judulnya Bang untuk menolong kita, transaksi penerimaan kas Jemaat Harapan Baru Regensi Januari 2023. Jadi untuk Januari. Nah, kita kasih juga keterangan di sini yang warna merah sedikit tulisan ini untuk periode ya, khusus untuk data penerimaan bulan Januari 2023 saja. Jika tanggal penerimaan di luar Januari akan dicatat sebagai data penerimaan Januari. Jadi artinya gini, dia kasih di tanggal 1 Februari, tapi ini untuk Januari loh, gitu kan? Nah, jadi nanti si bendahara karena dia setor bank, misalnya gitu ya, dia setorkan lewat bank, transfer, ya udah walaupun dia setor tanggal 1 Februari, tapi karena orang itu mengatakan ini untuk Januari, maka dianggap sebagai Januari, itu loh maksudnya itu. Oke. Nah, tanggal penerimaannya di sini. Nah, ini tanggal otomatis memang ikutin tanggal sekarang 15 November 2023. Logikanya ya kan? Tanggal. Nah, tapi
Tapi karena ini Januari, kita pilih aja Januari di sini nih. Tuh. Tanggal 14 lah misalnya. Oh ya, kalau di Bandung sahabat perpuluhan di sahabat keberapa biasanya, Pak? Satu. Oh, satu ya. Dulu kan di DKI kan 2, terus disaranin ke 1 memang. Gitu. Oh, ke 1 ya. Kalau dulu sahabat kedua di sini. Oke. Terus berarti ini tanggalnya oke lah, tanggal 14 Januari. Nanti tanggal sebelumnya ini supaya tinggal nggak usah kita pilih-pilih tanggal. Jadi kan kalau dulu zaman offline di sahabat pertama memberinya, berarti kan tanggalnya pada umumnya kan sama itu kan? Iya. Jadi nggak perlu setiap transaksi kita pilih tanggalnya gitu loh, langsung tinggal klik aja. Oke. Nah, ini sudah ada 2 pemberi, Timothy Lorenzo dengan Tapson Manik. Oke. Kalau pemberi yang baru, kita klik di sini. Yang ini ada warna biru. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nanti sudah pemberi lama, katakanlah di bulan berikutnya, karena ini hanya 2, sudah ada 2 nama di sini. Oke. Tinggal pilih lagi dia kan? Tinggal pilih ya. Gitu loh. Tapi ya tinggal pilih di sini. Jangan masukin pembeli baru lagi. Kalau sudah pernah dia ada gitu loh. Iya. Oke. Nah, karena ini belum ada, kita anggaplah pemberi baru nih, klik. Ketika dicentang ini pemberi baru, maka tinggal tulis namanya siapa. Oh. Oke. Katakanlah Johannes Siregar. Oke. Johannes Siregar. Berapa perpuluhannya? Oh. Gitu. Katakan berapa, Bang? Iseng aja kita isi. Ya, 2 juta. 2.500.000. 500, oke. Nah, begitu kita ketik di sini, kolom total ini langsung terisi, Bang. Oh, oke. Untuk kontrolnya. Iya. Kan? Nah, lalu terpadu. Abang nanti perhatikan terpadunya ya. Begitu saya klik terpadu, saya tambah misalnya 500.000. Iya. Nih. Ini kan langsung bergerak nih kan? Iya. Nah, gitu, totalnya 3 juta. Ada yang nggak khusus jemaat, ada yang nggak yang lain. Iya. Gitu kan? Oke, pembangunan 1 juta. Itu. Totalnya 4 juta dia. Oke. Nah, kalau ada yang lain-lain Jadi kita siapkan beberapa kolom sih memang ini. Dan dibatasi sampai segini doang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item lah. Karena pada umumnya udah bisa tercakup di situ sih sebetulnya. Oke. Ini notes, strip catatan khusus jika ada. Oh iya. Mau dikasih notes, catatan ya. Iya. Oke. Ya tidak semua harus diberikan catatan, tapi misalnya ini transfer rekening. Itu contohnya kan? Iya. Itu catatan. Oke. Kalau sudah selesai, kita input. Lalu, jadi Bang, harusnya di sini muncul tombol simpan. Iya. Tapi kenapa tidak muncul? Ada nih warna merah ini. Apa ini? Laporan sudah disubmit, tidak bisa ditambah lagi. Ini Bang. Karena itu kan trial ini yang ini. Iya. Cek. Jadi yang laporan Januari ini sudah disubmit secara sistem. Oke. Sudah bisa konfres. Jadi nggak bisa lagi. Jadi nggak boleh mengedit lagi dong. Orang laporan sudah ditutup. Demikian itu sebetulnya. Oke, makanya tidak bisa saya tambah. Nah, oleh karena itu kita kembali, kita sign out. Jadi sekalian kita berikan dulu jemaat yang baru sebagai contohnya. Berarti kita sign up. Nah, sign up. Sign up ini hanya 1 kali dilakukan. Iya. Ibaratnya registrasi lah, ini registrasi. Iya. Jemaat mana? Nah, kan jemaat mana? Gitu. Ya udah, kita pilih jemaat Efrata sebagai contoh. Saya pun tak tahu di mana ini. Efrata. Kita ingat aja Efrata. Jabatannya sebagai bendahara lah. Oke, bendahara. Maka user ID-nya nih di create sendiri Bang. Sebagai ini. Jadi punya
format dan template dia gitu loh maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, ya karena ini kan user-user yang memang jelas semuanya, makanya begini, bukan user bebas toh dari seluruh dunia kan, nggak kan, ini kan spesial dong usernya kan. Iya. Nah, makanya ini, jadi jemaatnya itu berarti Efrata kodenya EFR 01B, karena bendahara. Namanya kita tulis namanya di sini. Cuman disarankan kalau gembala tulis PDT di depannya, depan namanya, ya kan, supaya keluar namanya pendeta Janto. Jadi jangan hanya nama lah. Karena ini bendahara nggak perlu gelar dong. Jadi katakanlah siapalah kita tulis namanya ya. Pendeta Alfonso lah bilang. Ya. Jangan pendeta. Oh. Karena ini Bendahara ya. Udahlah kita karang aja Alfonso Ginting gitu loh. Nah, passwordnya dia ini kan diisi oleh masing-masing bendahara jemaat itu gitu loh. Kayak dia isi sendiri nanti. Passwordnya kita bikin aja 123 biar gampang. Nomor handphone wajib diisi juga. Gitu. Supaya memverifikasi. Oke, tapi sembarang pun boleh lah di sini. Oke, jadi dia EFR 01B itu. Pokoknya jemaatnya aja kita ingat. User ini mah nggak usah diingat juga nggak apa-apa. Oke, kita submit ya. Submit. Dia bilang user baru berhasil ditambahkan. Oke. Berarti udah ada usernya, tinggal sign in. Oke. Sign in, kita pilih jemaatnya. Efrata tadi. Efrata. Ya, bawah. Naik. Ini ya. Jabatannya sebagai bendahara. Passwordnya 123. Nah, ini ada notifikasi bahwa dia belum bisa login. Ini admin. Kenapa? Ini bang, ini sistem kan sistem terbuka dan tertutup. Maksudnya namanya di website. Nanti kalau ada orang menambah usil gitu loh, mau menggunakan jemaat lain, kan tidak bagus, bahaya. Kalau maksudnya kan. Jadi kita proteksi. Jadi begitu dia login seperti ini, dia bilang hubungi admin untuk aktifkan user Anda. Oke, ya tentu kita udah kasih tahu, tolong dong user saya diaktifin. Bahkan kalau di DKI kita buat grup WA-nya, ada grup WA bendahara ini. Nah, jadi dia belum bisa login. Ini security juga bang, namanya. Supaya tidak sembarang. Betul. Lalu kalau begitu, anggaplah dia sudah hubungi admin. Nah, sekarang admin harus mengaktifasi. Coba kembali ke halaman depan, kita login sebagai admin. Tadi saya adminnya yang ini. Salah. Di sini dia admin dia. Sorry, bukan itu usernya. Bukan usernya yang admin. Bukan yang tadi seperti di yang original itu. Nah, di sini kita lihat user maintain. Nah, ini kan ada menu-menu lain lah. Nggak mungkin juga malam ini kita tuntaskan itu. Oke. Jadi ini di dummy ini atau trial ini usernya nggak banyak banget. Oke. Tadi yang login itu adalah Efrata. Ini Efrata kan? Nomor 10. Kalau abang lihat di sini kolom terakhir ini kan statusnya Action 4. Yang lain kan sudah aktif, betul nggak? Nah, dia kan belum aktif kan? Belum. Makanya dia belum load, dan dia tinggal kita klik aja di sini aktivasi. Betul mau aktifkan user ini? Oke. Nah, jadi Efrata, mana tadi Efrata itu? Nah, ini sudah aktif kan? Iya. Yang belum aktif itu yang ini, Cak Akung nih di sini. Gitu. Sama ini contohnya. Oke. Nah, lalu berarti karena dia sudah aktif, maka sudah bisa dong dia login. Nanti itu bisa di-delete kalau ganti ininya, enggak? Bendahara. Tidak di-delete. Enggak. Tetapi ganti username-nya. Itu user ID. Jadi beda user ID, beda dengan
nama bendaharanya, name-nya. Oke, user ID itu permanen, tetap. Kalau dia Yang misalnya berubah ganti, adalah nama bendahara dan passwordnya nanti di reset, diganti. Tuh. Nah, sekarang kita login sebagai Efrata itu tadi. EFR01B. Password 123 tadi kita bikinkan. Sekarang dia sudah bisa login. Oke. Gitu. Oke. Nih, Efrata periode Januari 2023 karena dia belum mulai toh. Kita coba input data penerimaan kas seperti ini. Oke. Januari 2023. Nah, ini udah ada tombol simpannya, Bang. Tadi nggak ada toh. Oke. Itu. Karena ya itulah salah satu pintarnya sistem itu. Gitu loh. Kalau sudah disubmit laporan ya nggak boleh lagi dong. Iya. Gitu loh maksudnya, nggak boleh nambah. Nanti jadi nggak integritasnya diragukan toh. Iya. Gitu. Nah, nama pun belum ada nih, Bang. Iya. Oke, tanggal. Seperti yang tadi. Oke, kita mulai dari tanggal 7 lah. Karena dia belum ada, kita buat pemberi baru. Tadi kita tulis namanya Johannes Siregar. Oke. Johannes, ini tidak double N. Oke, anggaplah dia tidak double N. Kita isi perpuluhan. 1.500.000. Oke. Terpadu 500.000. Nah, total kan langsung berubah. Khusus jemaat, nggak usah tadi pembangunan tadi. Bangunan 1.250.000. Oke. Transfer rekening. Simpan. Oke, enggak udah benar, simpan. Oke. Nomor kwitansinya ini seperti ini berurutan dia nanti EFR 01 0001 namanya, ininya angkanya. Oke. Tapi kita belum lihat bentuk kwitansi loh ya. Ini baru menginput data nih. Oke. Kemudian kita tambah yang kedua. Nah, karena tanggalnya tanggal 7 ini contohnya yang tadi saya masuk bank, tinggal aja klik tanggal sebelumnya nih. Jadi otomatis terisi tanggal 7 Januari gitu maksudnya kan. Oke. Kalau diklik di sini sudah ada nama Johannes Siregar. Oke. Tapi kita kan mau kasih nama yang lain. Iya. Budiman Yatmiko. Perpuluhan 3 juta. Terpadu 1.250. Khusus jemaat 750.000. Oke, yang lain nggak ada. Tanpa catatan, simpan. Oke. Artinya sudah ada 2. Dan total secara keseluruhan itu langsung ditotalin di sini, Bang. Total semua perpuluhan. Oke, total mantap. terpadunya. Oke, khusus jemaatnya sekian. Gitu. Kemudian, Bang, kalau Abang perhatikan di kolom kanan sini, action ini ada edit, ada hapus. Oke. Untuk yang terakhir. Yang terakhir di input muncul paling atas, namanya juga kita menginput. Nah, kalau muncul ke bawah nanti kan jadi susah ngelihatnya kan. Jadi yang terakhir di input muncul di atas. Tapi kalau laporan nanti yang terakhir di input di bawah. Lapor ini kan bukan laporan. Oke. Nah, kan ada edit, ada hapus nih. Yang ini. Yang di bawah, yang Johannes tidak ada hapus tapi hanya ada edit. Oke. Kenapa begitu? Karena baru input. Logikanya. Ini logikanya. Yang namanya menghapus, kalau ini dihapus yang paling terakhir, ya nggak apa-apa toh, nomor urutnya 2 kan masih bisa digunakan lagi nanti. Iya. Karena kan jadi hilang itu kan. Nah, oke. Tapi kalau yang nomor 1 dihapus, sementara sekarang sudah ada 2, nomor 1 itu nggak kepake lagi, nanti menjadi apa namanya istilahnya loh. Jadi tidak enak, ada yang melompat nomor itu kan. Jadi pertanyaan juga, jadi nggak boleh begitu, itu maksudnya. Oke. Makanya yang terakhir yang boleh dihapus. Nah, kalau yang faktanya yang terakhir ini, yang di tengah pengen dihapus bagaimana? Itu oke lah, nanti aja lah, nggak perlu, tapi ada solusinya. Gitu.
Jadi ketika seperti ini masih bisa diedit, Bang. Iya, iya. Entah namanya yang salah, entah angkanya atau apapun. Oke. Contoh kita edit. Yang si Johannes kita edit. Yang kita mau edit apanya? Mau namanya kah, mau apanya, bebas. Yang mana saja. Oh, oke. Oke. Katakanlah yang kita mau edit ini namanya salah. Caranya gimana? Ya tinggal pilih di sini kalau ada, tapi kalau nggak ada anggap pembeli baru ya. Gitu loh. Oke. Namanya ini sebetulnya double N. Gitu loh, Bang. Oke. Tapi angka benar apa enggak? Ya udah sekalian aja angka kita edit. Ini ada penginjilan 200.000. Sekalian aja. Oke. Maka angka ini kan nambah, udah otomatis di-update juga sama dia. Iya. Oke. Simpan. Oke. Maka dia kan sudah berubah ini, ada penginjilan 200 dan namanya dia sudah Johannes, sudah double N gitu loh, Pak. Oke. Oke, nah sekarang kita mau print kwitansinya yang akan dikirim ke user, ke jemaat. Dari sini ada link cetak print kwitansi, yang ini. Iya. Yang ini, oke, saya klik di situ. Oke. Nah, dia mau di print satu persatu atau mau langsung banyak-banyak. Kalau mau diberikan ke unit pemberi harus satu-satu, tidak boleh gabung dengan yang lain gitu. Tapi ini kita contohkan dulu yang langsung dua-duanya dari nomor 1 sampai 2 print. Oke. Nah, seperti ini bentuk kwitansi di DKI. Tetapi di Jawa Barat saya nggak tahu, tentu bisa disesuaikan formatnya ya. Iya. Di DKI memang begini. Tapi kita lihat dulu isinya. Oke, judulnya seperti ini. Jalan Dokter, ya kan? Kemudian jemaatnya Efrata. Nomor rekening banknya nggak keluar karena ini tadi kita belum isi rekening banknya jemaat ini. Oke. Karena kemarin itu nggak ada itu nomor rekening, cuman ada yang salah-salah transfer bank. Langsung dikirim ke conference, karena dulu kwitansi yang dicetak dari conference itu yang manual itu loh, Bang. Yang seperti saya bilang dulu kan dicetak manual, kan nomor rekening conference yang dikeluarkan di situ. Iya. Nah, mungkin di Jawa Barat juga begitu, tapi karena sistem begini, ya udah kita nggak tuliskan nomor rekening conference di situ supaya user jangan salah. Jadi nomor rekening jemaat tersebut aja. Oke. Nah, jemaatnya ini diterima dari namanya ini, berapa uangnya, tertulisnya seperti ini, terbilang, lalu ini berupa angka. Ini udah otomatis ini, Bang. Iya. Oke. Lalu nomor referensinya dia akan ini, nomor kwitansinya. Lalu tanggal berapa? 7 Januari 2023. Oke, ini yang saya katakan tadi security code, bila mana nanti usernya itu mau cek rekening, mau cek perpuluhannya dia di sistem, mau cek sendiri. Oke. Ini remark transfer rekening. Lalu ini kwitansi belum sah, masih ece-ece. Orang bilang kenapa sih pakai ece-ece, itu bahasa Medan itu, gue bilang gitu. Maksudnya gini loh, Bang. Ini tadi kita mencetak kwitansi dari situ belum final sifat kwitansinya. Kita baru mau lihat doang lah, draft istilahnya. Jadi kalau draft masih bisa dong diedit. Itu maksudnya dibalik itu. Jadi draft itu masih bisa diedit. Nah, karena dia masih bisa diedit, makanya sengaja kita buat ini ada tulisan seperti ini merah. Gitu loh. Supaya bendahara jangan berikan ini ke user. Oke. Gitu loh. Karena kalau ini yang diberikan ke user, dia masih bisa edit kan? Nanti dicurangin gitu loh maksudnya. Kita tidak menuduh, tapi maksudnya membuat membatasi lah. Makanya bendaharanya pun lari ke kanan. Nanti kita lihat yang benar, kwitansi yang finalnya dia, nggak seperti ini. Jadi ini disengaja ini gitu loh, disengaja. Tapi nama bendaharanya ada di sini. Bahkan kalau tanda tangan bendahara udah dimasukkan, ada di tanda tangannya muncul di sini otomatis itu. Kan kita belum masukin tanda tangan, toh kan baru daftar tadi. Oke. Jadi ini item-item tadi. Ini orang yang kedua, itu Diman. Angkanya ini segala macam begitu, kurang sama. Oke. Nah,
kita kan sudah print kwitansi ini berupa draft begini. Kita masuk lagi ke sini, ini masih bisa diedit ini. Kalau kita kembali ke menu utama, bisa diedit kan? Ini masih. Nah, kalau hapus ada konfirmasi dia. Kan saya Alfonso Ginting. Ini nama bendaharanya langsung dimasukkan di sini. Dan judulnya kan hapus transaksi penerimaan zakat Jamal Efrata Jurnal. Hai Alfonso Ginting, jangan salah lagi ya. Silakan data dihapus jika betul mau dihapus. Oke, tapi tetap ada konfirmasi hapus di sini.